Selamat malam hadirin dan hadirat di mana-mana Anda berada. Kembali bertemu Om Wai dalam E-Talk Show with BHN. Bintang kita hari ini seorang yang suka bermain-main dengan filsafat. Seorang akademisi kampus yang nyentrik, yang cuek bebek. Tapi gantengnya minta ampun. Ini dia orangnya, si jali-jali, Rocky Gerung. Rocky Gerung, Oke. masih tetap dengan akal sehatnya. Kenapa berkali-kali lu ngomongin, lu nggak apa-apa ngomong lu, nggak apa-apa. Iya lah lu mau lu kayak Lu mau kok bro. ngomong, bro, kenapa kok ngomong akal sehat terus gitu? Kenapa sih kampanye itu terus digalakan? Itu yang defisit di sini. Ay. Itu ya. Yang surplus akal bulus jadi. Oh ya, terus akal dulu. Rocky itu. Ada. Ya. Jadi masih tweet terus ya, Rok ya? Masih kan namanya gue nganggur ya nge-tweet aja kerjanya. Nganggur. Nomor satu. Senengnya dia terang-terangan, dia belak-belakan ngomong apa adanya. Nganggur ya? Iya nganggur dan ngibul gitu. Nganggur dan gitu loh. Itu dua pekerjaan yang susah dicapai oleh orang lain. Ah. Karena orang lebih ingin dengar yang ngibul. Karena berita udah hoax semua kan, mending denger yang ngibul aja. Yang ngibul tuh masih ada beritanya tuh. Paling nggak beritanya ngibul. Tapi yang ngibul itu tergantung nanti CCTV di sepanjang Jalan Tamrin satu waktu dibuka, oh ternyata ada yang ngibul, ada yang benar-benar hoax. Ada sutradaranya. Gitu kira-kira. Gitu ya? Ini nyindir kecil aja. Iya ya nggak apa-apa. Lu nyindir besar juga nggak apa-apa. Bebas di sini. Iya. Rick, ini kan Ya. lu nge-tweet juga ya kalau nggak salah. Masa kadaluarsa kata dungu diperpanjang 5 tahun. Wah, astaga, masih ada aja tuh. Apa maksud lo? Kan kemarin udah diumumkan. Iya. Udah Dan diumumkan. orang anggap bahwa Diumumkan pemenangnya. pemenangnya itu. Oke. Tuh. Terus? Tapi kok nggak ada pesta? Itu kan mesti orang yang menang kan pesta. Oh. Ya mungkin karena puasa nggak pesta atau THR-nya kurang. Banyak yang nunggu. Lo nggak pesta lo kritik. Ntar pesta lo bilang mewah-mewah. Iya, itu kedengarannya begitu. Jadi waktu itu tweet itu nongol. Waktu ini konteksnya waktu itu ya. Oh ada time frame-nya Langsung gue gitu. dikeroyok biasa oleh koloni 200 itu kan. Apa itu kalau di 200 apa? Itu sekumpulan orang yang mulutnya lebih lebar dari otaknya itu. Ada. Juga tweetannya juga bilang, Rok, berpuasa itu melelahkan. Istirahatlah, istirahatlah. Apa maksudnya itu? Iya, orang yang kuasa itu dia capek sendiri. Karena secara mental ada orang yang sebetulnya nggak layak berkuasa. Jadi karena dia capek dia minta bantuan kiri kanan. Sehingga kekuasaan dia sebetulnya ya portofolionya ada di dia, tapi yang real kuasa itu ya di sekitarnya, dia belakangnya. Karena itu Terang-terangan aja lu maksud siapa yang berkuasa? Alah, Ya, yang jangan punya nyebar kuasa. hoax dong lo. Maha ya. Hah? ini bisa jadi delik soalnya kalau kan ini kita mesti hati-hati Nah nih. kan Om Wai jamin, Rocky. Om Wai jaminnya cuman di studio ini. Oh di studio. Ya. Om Rocky. Ya. Soal hasil Pilpres kemarin itu secara umum atau secara khusus gimana? Kira-kira analisa atau kesimpulan Anda? Belum ada hasil kan karena masih ke Mahkamah Konstitusi ya, itu dan ini agak formal ya Iya, jawabnya iya. supaya Serius. Normal. kemarin saya lihat tim Prabowo bawa ke Mahkamah Konstitusi. Akhirnya memilih itu. Terus yang ingin dipertengkarkan di situ kan sifat kuantitatif dari hasil pemilu tuh. Dan saya anggap bahwa oke, itu jalan untuk menghasilkan mutu pemilu dari sudut aspek teknisnya. Yang dipersoalkan adalah benar nggak jumlah suara begitu. Tapi itu jenis kebenaran di Mahkamah Konstitusi yang masih harus didalilkan oleh si pemohon. Di publik ada jenis kebenaran lain, yaitu legitimasi itu. Jadi legalitas ada di Mahkamah Konstitusi, tapi legitimasi ada di hati rakyat.
Dan rakyat menolak itu. Loh, tapi rakyat sebelah mana dulu, Rok? Bahkan rakyat kan, satu, iya itu kan. Rakyat kan katanya KPU yang mengumumkan kemarin itu, jumlahnya kan sudah sebagian besar ke Jokowi. Justru sebagian besar itu yang dipertanyakan oleh rakyat yang lain. Kan jadi ini sebetulnya pertarungan antar rakyat aja. Nah, memang Mahkamah Konstitusi itu boleh memeriksa kasus. Tetapi sebetulnya lebih dari itu dalam pendapat saya, Mahkamah Konstitusi itu mesti melihat dengan sudut pandang lain, yaitu protes publik. Dan itu nggak mungkin sekedar dibuktikan dengan selisih angka gitu. Jadi kan mesti dibuktikan bahwa selisih yang diperlihatkan oleh KPU bisa dinyatakan keliru bila ditemukan lebih dari itu oleh BPN, kan begitu kan? Jadi itu menghitung sebetulnya. Dan hitungan itu kan rumit. Kita lupa bahwa salah satu tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah menjamin pemilu yang jujur dan adil. Nah, kata jujur dan adil itu kata yang kualitatif, yang nggak ada di dalam kalkulator pemilu. Jujur dan adil itu adanya di hati manusia, di hati orang itu. Jadi dia yang merasakan iya benar bisa dibuktikan, dibatalkan jumlahnya. Tapi kok gue rasa ada yang nggak jujur dan ada yang nggak adil. Jadi sifat jujur dan adil itulah yang harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi itu. Rok, kalau ngomong bawa perasaan itu jangan-jangan kita ke kebatinan ini kayaknya. Mahkamah Konstitusi ke arah ilmu kebatinan. Memang dalil awal dari Mahkamah Konstitusi adalah soal batin warga negara. Dia mesti pegang pada batin warga negara. Bukan sekedar nerima kasus lalu diperiksa kasusnya masuk akal apa nggak masuk akal. Ini masuk hati apa nggak masuk hati. Tapi kalau kasus yang namanya Mahkamah Konstitusi, konstitusi, hukum adalah legal formal urusannya. Memang karena itu tadi gua bilang. Salah gua gak ngalang ini ya apa ya? Gua terangin ulang deh. Di seluruh dunia jejak Mahkamah Konstitusi adalah jejak etis, yaitu the guardian of the constitution itu. Menjaga marwah konstitusi itu. Jadi itu yang pertama. Nah, menjaga itu artinya memungkinkan keadilan itu dirasakan oleh semua orang. Dan itu adalah fungsi primer dari Mahkamah Konstitusi. Fungsi sekunder adalah menegakkan legalitas. Jadi legal aspeknya itu adalah sekunder. Yang lebih primer adalah legitimasinya itu. Itu kalau pakai bahasa yang rumit itu. Nggak ada, itu tafsirnya Rocky Gerung dong. Kalau itu legalitas itu sekunder formal, tapi kemudian yang satu itu yang primer itu adalah rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan value. Kenapa begitu? Karena dulu yang disebut konstitusi itu dalam sejarah pemikiran modern, abad 13 misalnya. Gue belum baca bukunya. Nah itu gue terangin sekarang ya. Belum baca gue. Iya, udah pernah baca, cuman udah lupa judulnya. Oh iya, gue cuma di penutupan aja. Ya karena buku itu ada di perusahaan Gus Dur. Ada di. Kan Om Wai ini kan betul-betul dua tangan kanannya Gus Dur. Satu buat ngurus pikiran, satu buat ngurus politik gitu. Jadi abad-abad 12-13 misalnya ketika kata konstitusi itu muncul, konstitusi artinya hak rakyat untuk membunuh raja yang lalim. Bayangin tuh. Jadi itu nggak perlu ada pengadilan, rasanya aja rajanya lalim, ya udah dibunuh tuh. Dari situ evolusi kemudian pergi pada demokrasi itu. Tapi tetap intinya adalah menjaga rasa keadilan rakyat itu. Tapi sorry. Ukur rasa yang dulu sebut sebagai tugas primer dari MK itu gimana caranya ngukur rasa? Karena itu hakim itu di dalam filosofi konstitusi, hakim itu adalah wakil Tuhan itu. Karena Tuhan nggak mungkin turun, maka dicari cara. Semua hakim itu adalah wakil Tuhan. Jadi dasarnya adalah nurani dia itu. Bukan kalau soal teknis, gue sewa robot aja buat jadi hakim kan lebih teknis, lebih gampang kan, robot nggak ada perasaan, dia bisa hitung kalkulasi aja tuh. Tapi itu pentingnya tuh. Apa itu hakim? Hakim adalah suara rakyat yang hendak disampaikan ke langit. Karena itu hakim mesti bisa membaca suara rakyat dari bumi dan bisa membayangkan akan tiba di langit suara itu tuh. Nah sekarang suara itu nggak bisa tiba karena semua sosial media dikontrol. Jadi orang sekarang kalau mau kasih suara rakyat, apalagi mau berdoa pakai VPN supaya lebih cepat nyampe ke langit gitu kan. Nggak disensor ya? Nggak disensor. Udah bebas hambatan itu. Arti dari kalimat ini sangat mendalam, tapi sebelum itu mari kita dengarkan rezeki yang lewat ini, Rok.
ada kekerasan, kekerasannya yang disingkirkan, bukan demonya yang dihentikan, gitu. Ya. Bung Rocky Gerung. Nah, ini kan ada demonstrasi kemarin itu seru juga. Itu menurut Anda apa sih yang terjadi? Apa sebaiknya diapain tuh demonstran-demonstran itu? Iya, orang marah karena demonstrasinya jadi rusuh, lalu demonya mau dihilangin. Loh, demokrasi itu ibarat nasi campur. Kalau kecampur batu, batunya dipisahin, jangan nasinya dibuang gitu kan. Jadi demo aja terus, nggak ada soal kan, karena itu hak primer warga negara adalah mengucapkan pikiran, kejengkelan apa aja, jangan dengan kekerasan. Kalau ada kekerasan, kekerasannya yang disingkirkan, bukan demonya yang dihentikan gitu. Jadi itu akal sehatnya. Kalau kata Gus Dur gitu aja kok repot. Iya, iya. Kalau kata gue gitu aja kok dungu. Itu aja Itu, kok dulu. jadi itu intinya kan. Jadi nggak usah ditakut-takutin. Tapi bukankah waktu itu ada potensi, ada kekerasan yang ditimbulkan Ada, oleh apalagi demo? kalau baru potensi kan. Tugas aparat adalah mencium potensi itu dan bikin preempt pencegahan Loh, sebetulnya. kan sudah ada katanya mau ngepung KPU, Bawaslu segala rupa. Ya, Ada itu kan skenario-skenario seperti ya itu. biasa lah, nama orang demo kayak kita mahasiswa juga kan digede-gedein isunya kan, kita kepung Jakarta kita tutup. Iya, tapi itu fungsi ngomong doang. Nggak usah digede-gedein. Ngemeng aja, ngemeng-ngemeng doang. Ngemeng aja. Emak-emak yang datang ke situ mau ngapain juga nggak ada soal kan. Jadi menurut lo memang kayaknya itu demo apapun sekecil apapun diredam itu kemarin kayaknya. Iya, itu mau diredam demonya dengan tiba-tiba diupload lah kejadian ini kejadian itu. Padahal itu juga kan penggalan-penggalan kan. Tadi gue lagi nih, saya Iya. I itu. Do you speak You English? speak. I speak too. Saya lihat berita internasional. Akhirnya penggalan-penggalan kekerasan itu masuk lewat pers internasional kan. Apalagi misalnya satu waktu seluruh CCTV di Tamrin, Jalan Sabang, Petamburan itu kita bisa lihat nanti mungkin setahun ke depan di ruang video DKI misalnya. Karena semua video itu ada di DKI kan, karena itu punya DKI kan. Kalau itu dibuka misalnya, lalu orang bilang, sialan dibohongi dong kita tuh. Segini kok kekerasannya tuh. Jadi percuma menutupi masalah karena ya udah era digital, semua direkam secara digital. Jadi satu waktu nanti mereka yang berupaya untuk menutupi apa yang terjadi sebetulnya akan kelabakan untuk mencari argumen baru. Mending bikin konferensi pers, akui ada kekerasan, lalu terangkan bahwa dipisahkan antara nasi dan batu di dalam nasi campur tadi, lalu cari cara yang baik untuk menerangkan ke publik. Kalau sekarang publik makin nggak percaya keterangan dari resmi dari otoritas itu. Tapi terus kemudian ya maksudnya pemerintah dalam hal ini aparat hukum, keamanan kita kan ya demi menjaga ketertiban umum kan menjaga preemptif itu sedini mungkin kan bagus dong. Bagus aja. Kan seminggu sebelumnya bahkan udah diberitahu bahwa akan ada penyusupan segala macam. Iya. Loh justru masyarakat jadi aman karena aparat udah tahu akan ada penyusupan. Yes. Ya karena itu dari awal dibersihkan. Jadi kalau udah tahu tiba-tiba ada yang lolos, itu artinya tidak sempurna pengamanannya kan. Kan kita mau tagih sebagai warga negara, saya mau demo, saya ingin supaya demo saya ini tidak diganggu oleh siapapun. Jadi saya berdemonstrasi dengan asumsi aparat akan melindungi saya berdemo tuh. Karena itu merupakan hak konstitusi. Itu hak paling dasar dalam demokrasi adalah mengucapkan pikiran. Artinya pengamanan atau penahanan atau ya apa namanya barikade terhadap para demonstran itu menurut Anda berlebihan itu. Karena begini ya, ini masalahnya. Kan kita sudah ada dalam iklim demokrasi. Pak Jokowi memerintah ketika Indonesia sudah demokratis itu. Iya. Karena itu orang akan tagih, kalau demokrasi sekarang merosot nilainya, ya kita tagih pada presiden dong, pada Jokowi kan. Kan kita nggak tagih pada Om Wai kan, atau pada Miracle, nggak bisa kita tagih. Nggak bisa. Kita sama halnya misalnya, dulu waktu kita merdeka, begitu kita merdeka kita masuk dalam era demokrasi. Dari tahun 55 tuh, udah demokrasi, pemilu paling bagus itu. Tapi dia cuma bertahan 4 tahun. 59 Soekarno kendalikan lagi politik sehingga dia jadi otoriter tuh. Jadi kita bertanya, mengapa demokrasi di awal Republik berhenti ketika Soekarno menyatakan diri sebagai presiden seumur hidup misalnya. Sekarang juga hal yang sama. Kita tanya, mengapa demokrasi yang sudah kita miliki sejak reformasi berkurang kualitasnya hari ini? Kepada siapa kita mesti tagih? Kepada pers.
pers merasa justru dia adalah korban dari pengendalian opini publik tuh. Lo minum dulu, kan fall emosi kayaknya. Kenyang. Itu enggak. Apa namanya? Lo belum minum dari minum Oh, belum? udah gue serius tadi minumnya nih. Sekarang gue minum yang lebih serius lagi. Tuh. Ini lu nggak mau minum takut diracun kayaknya ya? Berat ya lu. Kehati-hatian itu penting era ini. Lu juga berbalik. Nah, tapi itu kemudian kan adalah jenderal, mantan jenderal pensiunan, purnawirawan. Ya kita sebut aja namanya, apa-apa. AM Hendro Priyono. Ya, oke. Mantan kepala BIN kan? Dia kan selalu bikin tuh videonya yang sempat viral. Siap mengamankan demonstran dengan anjing-anjing terlatih. Nah, ini gimana nih? Iya memang fungsi anjing. Lu kan bikin tweet kan, anjing itu simbol makar tuh katanya Ricky. Gua nyindir lo ya. Ini anjing itu simbol makar. Nah, ini sindiran atau gimana? Padahal anjing itu kan setia itu pada ada majikannya. rentetan tweet saya terangkan bahwa anjing itu adalah simbol orang atau simbol keinginan untuk mempertanyakan sesuatu tuh. Itu anjing sebetulnya dalam tradisi filsafat Yunani. Ada seorang filsuf yang hidupnya itu dia orang pinter, kaya raya, tapi dia memilih untuk hidup di trotoar bersama anjing-anjing kampung itu tuh, untuk protes pada kaum elit kan itu. Jadi anjing ini sebetulnya bagi si elit di Yunani dia makar, karena bersatu dengan si filsuf untuk memberi kritik gitu. Bersatu dengan pers untuk memberi evaluasi terhadap politik. Jadi anjing itu dia menggonggongi kekuasaan. Karena itu selalu disebut sebagai watchdog. Ya, Nah, anggota DPR, pers juga itu adalah watchdog. Watchdog menggonggongi kekuasaan. Karena yang potensi untuk berbuat jahat adalah kekuasaan. Itu udah dalil tuh. Jadi fungsi anjing adalah mengingatkan. Nah, kalau anjingnya berbalik untuk menyerang saya, itu anjing dungu namanya. Anjing itu tugasnya menggonggongi istana, bukan menggonggongi rakyat. Jadi menghalau rakyat dengan anjing itu salah kaprah. Tapi anjing itu metafor anjing gitu ya. Iya. Tapi kan dijawab anjingnya kan bukan sekedar anjing, kan anjing terlatih yang tidak sekedar mendidik yang orang-orang yang enggak. Betul. Apalagi udah terlatih mestinya akalnya udah cukup dong. Harusnya ya. Oh iya. Mestinya jangan menggonggong tapi ajak diskusi gitu kan. Masa walaupun pertanyaan Om, jawaban-jawaban situ kan tadi kan ya agak menggigit sekali betul ya kan? Iya namanya juga. Menggigit sekali. Seperti anjing itu. Itu anjing juga. Takut nggak? Atau nggak takut nih dikategorikan makar juga itu, Rick? Hah? Iya, kata makar itu kan kata nggak bisa naik gunung lo, nggak bisa naik gunung lo, rasain lo. Makar itu kan istilah yang udah purba, yang mestinya nggak ada lagi dalam peradaban modern. Tuh ngapain ada istilah makar tuh? Dalam masyarakat yang udah beradab, kata makar itu nggak diperlukan lagi. Karena semuanya terbuka tuh. Makar artinya persiapan dengan cara-cara gelap, upaya underground, supaya nggak terlihat. Masa orang disorot 200.000 watt di Tamrin disebut makar, kelihatan semua kok. Nomor WA-nya yang lagi chatting aja ketahuan di mana makarnya tuh kan. Nah ya itu terus bagaimana ini udah kadung banyak yang ditersangkakan nih. Itu ngacoknya si begitu B, gimana tuh, Rick? Jadi kita kehilangan kesempatan. Rick lagi. Rock. Om. Ya emang kadang-kadang gue dipanggil Rick kalau agak di atas jam. Kadang-kadang ya. Ada seseorang yang manggil Rick kan panggil ada, ya kan? Terus? Apa lagi tadi ya? Enggak, ya tadi. Gue juga lupa nanya apa tadi. Jadi ini kalau kita lihat nanti tangkep di sana sini ditersangkakan, dipanggil saksi apa? ini itu kan, masuk. Itu kan kerjaan recehan itu kan, nangkep orang, nangkep tokoh itu. Yang tadinya sebetulnya bukan tokoh jadi tokoh karena ditangkap kan. Jadi ini tindakan berlebih. Bahkan ya menjengkelkan karena kita mesti baca headline itu juga tuh. Ini tadi juga Wiranto masih bilang kami akan menangkap lagi. Loh kok direncanakan menangkap tokoh gimana coba? Kan orang ditangkap ketika ditemukan bukti awal, bukan direncanakan untuk ditangkap dan demi itu diajukan rekayasa bukti awal kan itu dungunya kan di situ tuh. Aduh, salah lagi ya udahlah. Musik gua. Gua juga balik kan. Mari. Ya. Ke kursi panas. Kita akan main challenge seperti biasa Bang Rocky. Gampang aja. Siapa? Saya challenge kamu challenge saya?
Iya aku dong yang Oke. challenge Bang Rocky. Enak banget aku yang di Jangan. Daripada pusing, 1-2, sekarang kita mainnya 3 aja. Ya, semuanya Oke. serba 3. Gampang, tinggal jawab aja cepat dan tepat. Yakin lah Bang Rocky bisa. Oke, coba ya. Iya, coba ya. Oke, kita masuk ke yang Ya. pertama Bang Yo. Rocky. Sebutkan 3 tokoh nasional yang Bang Rocky kagumi. Gus Dur. Itu mah 1 disebut 3 kali. Iya Kak. Kalau saya sebut 1, yang 2 akan mengurangi yang 1, yang 3 akan mengurangi yang 2. Mending saya sebut 1 aja. Berarti Om Wai nggak masuk Om Wai. Oh, itu paket. Di situ ada Gus Dur, ada Muwai di situ. Selanjutnya sebutkan 3 hal yang Bang Rocky lakukan jika Aha. Jokowi dan Ma'ruf dilantik menjadi presiden. 1 kaget, 2 ngakak, 3 tidur. Kaget, ngagak, tidur. Sebutkan 3 buku yang menjadi inspirasi. 3 buku, judul bukunya itu. Iya, judul 1 Das Kapital, 2 Wealth of Nation, 3 adalah biografi Om Wai yang akan yang akan datang. Tentang Gus Dur. Das Kapital by Karl Marx. The Wealth of Nation by Adam Smith. Oh, Boy tahu semua. asik. Oke, sebutkan 3 kalimat untuk Mahkamah Konstitusi. Harus Harus. waspada selamanya. Cukup dong. Aku kok dikerjain mulu ya? Orang 3 kalimat. Loh, harus itu kalimat. Kata itu. Katanya begitu harus, tapi harus artinya perintah tuh. Jadi saya memerintahkan Anda harus. Jadi saya singkat aja harus itu. Iya, iya. Nggak bisa menang kalau lawan Bang Rocky, oke lah. Lanjut. Udah, cukup. Tadi udah dijawab panjang dan Iya, iya. Sebutkan 3 hal yang Bang Rocky lakukan jika dituduh makar. Nyari tiket, Terus tujuannya kemana nih? lihat suhu, pergi naik gunung. Kalau naik gunung harus cari tiket berarti jauh tuh kayaknya. Karena nggak ada orang yang nekat buat ngikut saya makar nyari dia Nah. puncak gunung gitu. Gak Orang malas mungkin aja. ngejar dia sampai ke tujuan dia 10.000 kilometer. Dingin pula kan. Oke ya. Udah. Ya udah yang Udah. politik udah tinggalin deh. Oke, sebutkan 3 hal yang Buset, akan Liv. dilakukan Pokoknya jika kembali ke masa sekolah. Masa sekolah tuh masa paling Reminiscing gitu lah ya. Oh, istilahnya. reinventing the past itu. Iya. Masa sekolah itu buku pesta dan cinta. Gue Yang nomor 2 itu kayak buku, cinta, dan pesta. nggak Pesta dan kebalik cinta. pesta Om dulu. suka itu. Terakhir nih ya. Ya, Liv. Terakhir. Bang Rocky, tunjukkan 3 barang yang ada di kantong yang lagi dibawa sekarang. Mau ditunjukin beneran? Tunjukin, keluarin. Gila ini pertanyaan dari mana kok ada Apa-apa beginian? nih. Oh, ini dia bikin. Enggak, handphone barang Itu. biasa kan. Satu, Satu kunci. Satu. Nah, kunci mobil. ini bukan apa kunci kunci mobil. Oh, bukan kunci mobil, apa tuh? Ini kunci gudang. Kunci gudang ada remote-nya. Kunci berangkas. Kunci gudang. Surat suara masih di situ soalnya saya kunci. Yang kedua. Ada Apa lagi. ya? Ada lagi. Ada Ayo. yang diumpet-umpetin Gawat. Apa itu? Wah, lah, gua cek dulu. Ini tebel, tebel. Oh, Paspor. Ya, aku mau kabur. Oh, kabur. biar sedia setiap saat. Yang Satu ketiga. lagi handphone kayaknya. Satu lagi, tangan saya, jari saya. Baiklah, ini malah tiga tadi. Oh, Ini yang gila. sehat, isi bola yang Yang sehat. paling sehat, paling nekat, dan paling hebat bersama Rocky Gerung.